molekul yang berperan di dalam proses resistensi terhadap infeksi tadi itu disebut dengan sistem imun. Reaksi antara sel dan molekul terhadap infeksi mikroba disebut sebagai respon imun. Kemudian yang disebut dengan imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan termasuk respon terhadap mikroba patogen atau peran dari kerusakan jaringan dalam suatu penyakit ya. Jadi imunitas itu kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kemudian kalau sel-sel, kemudian jaringan dan molekul-molekul yang berperan itu semuanya disebut dengan sistem imun. Jadi sistem itu terdiri dari ada sel, ada jaringan, ada mediator-mediator inflamasi atau molekul-molekul tadi. Kemudian yang disebut dengan respon imun itu adalah reaksi atau respon terhadap suatu infeksi yang melibatkan dari sistem imun. Itu namanya respon imun. Sedangkan imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang imunitas tubuh terhadap suatu untuk timbulnya suatu penyakit. Nah, peran atau fungsi dari sistem imun ini yang pertama adalah pertahanan terhadap infeksi. Jadi di sini kalau misalnya gangguan pertahanan terhadap infeksi ini, maka akan menyebabkan mudahnya tubuh itu terinfeksi. Contohnya adalah AIDS. Jadi pasien dengan defisiensi ya. Jadi kekurangan sistem imun. Jadi kekurangan di sini terutama kekurangan dari sel-sel imun yang mampu bekerja untuk mengaktifkan proses respon imun itu mengalami kegagalan sehingga dia disebut dengan defisiensi imun. Ini akan menyebabkan penyakitnya adalah namanya AIDS yang disebabkan karena virus HIV sehingga dia akan mudah sekali terinfeksi oleh bakteri, virus, jamur yang lain. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya ada pemberian vaksin, vaksin itu adalah komponen dari virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan, kemudian diberikan untuk atau diinjeksikan ke tubuh ya, diinjeksikan ke tubuh untuk memicu terbentuknya kekebalan. Ini disebut dengan vaksin, di mana vaksin ini nanti akan berperan untuk pertahanan terhadap penyakit yang sama dengan vaksin yang diberikan. Contohnya vaksin meningitis, maka isinya adalah virus-virus meningitis yang sudah mati, yang sudah dilemahkan, kemudian dia akan disuntikkan ke seseorang, maka seseorang ini nanti akan membentuk antibodi karena vaksin tadi dianggap sebagai antigen sehingga dia akan membentuk suatu antibodi. Akibatnya orang tersebut akan tahan terhadap infeksi meningitis apabila dia terpapar oleh virus meningitis. Itu yang disebut dengan vaksin ya. Kemudian respon imun ini juga berperan di dalam pertahanan terhadap tumor. Jadi peran penting dalam menghadapi sistem sistem kerusakan dari tubuh akibat tumor ya. Jadi misalnya dengan pemberian imunoterapi pada kanker. Jadi kalau kanker itu biasanya disebabkan karena proliferasi dari sel secara berlebihan. Nah, karena proliferasi dari sel secara berlebihan, maka penyebabnya adalah protein-protein growth factor yang berlebihan. Maka terapinya itu adalah dengan cara imunoterapi. Jadi dia akan menekan produksi protein pertumbuhan tadi. Atau terjadinya yang disebut dengan kegagalan dari T regulator. Jadi T limfosit regulator ini harusnya akan menyetop ya,
akan menyetop, akan menghentikan apabila suatu respon imun itu sudah selesai. Tapi kalau dia gagal fungsi, maka dia juga akan menyebabkan terjadinya keganasan, sehingga bisa juga dengan memodulasi T-regulator. Itu implikasinya. Kemudian yang ketiga adalah ini dapat respon imun sistem ini itu juga menghasilkan proses inflamasi. Jadi sebenarnya proses inflamasi itu adalah proses fisiologi karena dia berperan membantu mempercepat proses fagositosis atau menghilangkan antigen. Namun kalau berlebihan ini yang efeknya akan merugikan. Contohnya misalnya proses alergi, autoimun ini berlebihan. Jadi alergi itu begitu ada antigen yang masuk sedikit saja, kemudian antigen ini sudah dikenali sebelumnya, maka responnya akan berlebihan. Jadi misalnya terjadi vasodilatasi pembuluh darah, kemudian bronkostriksi, sekresi mukus berlebihan, sehingga akibatnya orangnya menjadi sesak nafas. Padahal antigen yang masuk itu sedikit sekali. Jadi respon yang berlebihan. Atau proses autoimun, di mana terjadi kegagalan sel imun ini mengenali dirinya sendiri, antigen dirinya sendiri, sehingga menganggap antigen dirinya sendiri adalah antigen asing, maka dia akan melakukan proses fagositosis. Ini juga implikasi dari respon atau peran dari sistem imunnya. Kemudian berikutnya adalah bahwa sistem imun ini juga berperan di dalam proses grafting atau grafting, kemudian transfusi ya. Jadi grafting itu cangkok organ ya. Jadi misalnya ada luka bakar. Jadi luka bakar di wajah yang luas. Maka untuk mempercepat proses penyembuhan, maka diambilkan dari jaringan kulit yang ada misalnya di daerah paha gitu ya. Nah, bagaimana kulit di daerah paha itu nanti akan ditanam di daerah wajah sehingga dia akan mempercepat proses penyembuhan luka. Atau misalnya ada pasien dengan gagal ginjal, kemudian ada donor yang yang bisa memberikan ginjalnya, maka dengan respon imun ini akan bisa menerima ginjal dari donor dengan cara menekan respon imun, karena donor itu kan asing ya, sehingga biasanya akan terjadi reaksi rejeksi atau penolakan. Nah, supaya tidak terjadi penolakan, maka respon imunnya ini yang harus ditekan, sehingga dia akan membiarkan jaringan yang baru tadi itu tumbuh untuk bekerja di tubuh tubuhnya pasien. Kira-kira paham nggak? Halo, kalau nggak paham langsung kalian raise hand atau gimana gitu ya sebelum saya lanjut. Nah, respon imun berdasarkan waktu ini terbagi menjadi dua, yaitu respon imun innate dan respon imun adaptif. Apa saja yang berperan di dalam respon imun innate? Sistemnya apa saja? Yang pertama ada sistem barier epitel. Kemudian ada sistem seluler. Selulernya itu ada sel, ada makrofag, ada dendritic cell, ada NK cell. Kemudian ada sistem humoral. Humoralnya itu bisa sistem komplement, bisa mediator-mediator inflamasi. Itu adalah sistem innate ya, yang berperan di dalam respon imun innate. Nah, respon imun innate ini terjadi 0 sampai 12 jam pasca infeksi. Jadi begitu terjadi infeksi, kemudian dalam waktu 12 jam, maka yang bekerja adalah respon imun innate. Jadi ada epitel barrier, ada seluler, ada humoral. Kemudian kalau misalnya dalam 12 jam itu tidak bisa dieliminasi bakteri atau virus atau parasitnya, maka akan lanjut masuk ke respon imun adaptif. Nah, respon imun adaptif itu komponennya
selulernya adalah B limfosit dan T limfosit. Kemudian efektornya atau yang berperan itu nanti adalah antibodi. Kemudian bisa juga dia akan mengaktifkan sel-sel init kembali. Jadi ada dia menghasilkan antibodi atau aktivasi dari sel-sel yang berperan di dalam respon imun init. Nah, ini berjalan antara 12 jam sampai waktu yang tidak ditentukan, tergantung dari jumlah antigen atau bakteri yang masuk. Untuk terjadinya respon imun, maka antigen atau komponen-komponen dari antigen itu harus bisa berikatan atau dikenali oleh sel-sel yang ada di respon imun init. Jadi apakah itu dikenali oleh makrofag, oleh dendrit, oleh NK sel. Nah, pada saat dia kenali, maka dia harus berikatan dengan reseptor. Reseptor itu ada yang berada di permukaan membran, ada yang berada di sitoplasma, ada juga yang berada di dalam nukleus ya. Jadi komponen-komponen dari bakteri itu harus berikatan dengan reseptor dari sel imun ya, supaya dia mampu dikenali. Kalau dia tidak berikatan dengan reseptor yang ada di sel imun, maka bakteri itu tidak akan dikenali sehingga dia akan tumbuh dengan semakin banyak sehingga menimbulkan infeksi yang berlebihan. Contohnya pada sistem defisiensi imun. Jadi adanya bakteri, adanya virus, jamur itu tidak bisa dikenali oleh reseptor-reseptor yang ada di sel-sel imun sehingga bakteri virus itu menjadi berkembang dengan cepat yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari jaringan. Nah, kalau kerusakan jaringannya parah, maka fungsi dari organ juga akan terganggu sehingga bisa menimbulkan terjadinya kematian. Nah, sebenarnya apa yang terjadi setelah komponen dari bakteri atau komponen dari virus atau parasit itu dikenali oleh sel imun, maka setelah dia berikatan dengan reseptornya, maka akan terjadi aktivasi dari reseptor. Nah, aktivasi dari reseptor ini akan menyebabkan aktivasi dari proses-proses di bawahnya atau namanya signaling ya, signaling function ya. Jadi respon seluler di bawahnya itu akan terjadi. Nah, di sini akan terjadi peningkatan produksi mediator inflamasi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi mediator inflamasi tadi? Nah, fungsinya yang pertama adalah untuk proses inflamasi itu sendiri sehingga dia nanti akan mempercepat proses eliminasi antigen. Kemudian yang kedua proses mediator inflamasi itu untuk mempercepat proses lisisnya antigen atau eliminasi, intinya eliminasi dari antigen. Kemudian yang ketiga adalah untuk merangsang ke proses adaptasi atau ke proses respon imun adaptif. Kalau misalnya sistem init tadi tidak bisa melakukan pekerjaannya selesai dalam 12 jam. Ya. Jadi fungsi jadi suatu antigen untuk dapat menimbulkan respon imun itu pertama dia harus berikatan dengan reseptor yang ada di sel imun. Reseptornya bisa ada di membran, bisa ada di dalam sitoplasma atau di dalam nukleus dari sel imun. Setelah dia berikatan, maka dia akan menimbulkan aktivasi dari sel tersebut, dari sel imun tersebut. Nah, aktivasinya adalah apa? Aktivasinya dia akan menghasilkan mediator-mediator inflamasi. Apa fungsi mediator inflamasi yang dihasilkan tadi? Satu, untuk meningkatkan terjadinya proses inflamasi, sehingga proses eliminasi antigen berjalan dengan cepat. Kemudian yang kedua, langsung untuk melisiskan antigen atau membunuh antigen. Kemudian yang ketiga adalah sebagai jembatan menuju ke respon imun adaptif apabila respon imun init itu tidak bisa berjalan dengan baik
Artinya dia tidak bisa mengeliminasi antigen dalam waktu 12 jam. Berikutnya adalah bagaimana peran dari sistem imun innate. Jadi yang pertama tadi kan sistem barier ya. Nah, sistem barier ini ada yang disebut dengan physical barrier. Jadi epitel-epitel ini merupakan physical barrier. Jadi suatu mikroba harus mampu menembus epitel barrier untuk dapat dia itu melakukan proses infeksi. Ya. Jadi kalau epitelnya rusak, maka dia akan cepat masuk. Contohnya epitel barrier apa? Di sini epitel barrier kulit. Itu kan epitelnya sangat banyak ya di lapisan epidermis. Atau epitel di vagina. Atau epitel di saluran pernafasan. Nah, jadi epitel-epitel di mukosa itu fungsinya adalah untuk pertahanan pertama kali. Jadi apabila ada bakteri itu masuk ke port entry atau tempat masuknya bakteri, maka ada sel-sel epitel ini yang melindungi pertama kali. Kalau dia rusak, maka dia akan mudah ditembus. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan protein antibakteri. Misalnya defensin, itu adalah protein yang ada di permukaan sel epitel sehingga dia mampu melisiskan bakteri. Jadi misalnya nih, oh ternyata bakterinya tadi mampu menerobos epitel. Nah, ternyata di bawah epitel ini ada yang disebut dengan protein antibakteri. Maka protein antibakteri ini yang bekerja untuk melisiskan antigen. Sehingga dia tidak bisa masuk terlalu jauh atau terlalu banyak. Kemudian yang ketiga itu adalah sel-sel yang ada di intraepitel, yaitu sel limfosit naif namanya. Jadi apabila ada bakteri yang sudah tembus epitel, dia lolos dari protein bakteri, maka dia akan dikenali oleh limfosit yang naif tadi yang ada di intraepitel, maka dia akan dilakukan proses eliminasi. Itu yang pertama. Jadi fungsi epitel. Kemudian fungsi berikutnya yang bekerja adalah fungsi seluler. Jadi ada sel neutrofil, makrofag, monosit, NK sel, dan dendritic cell. Jadi misalnya nih tadi antigennya sudah tembus. Ini antigennya tadi, keliru. Antigennya ini sudah tembus masuk ke bawah epitel ya. Jadi dia sudah mampu melewati 3 lapisan ini. Lapisan epitel, lapisan protein, kemudian lapisan sel limfosit yang naik. Maka dia akan masuk ke dalam jaringan, maka di situ dia akan ketemu dengan sel. Ada sel neutrofil, sel monosit, sel makrofag. Kalau misalnya infeksinya itu adalah parasit jamur, maka yang mengenali pertama kali adalah eosinofil. Kalau misalnya yang menginfeksi itu adalah bakteri, maka yang mengenali adalah neutrofil. Kalau misalnya pada bakteri-bakteri yang sifatnya intraseluler ya, biasanya itu bakteri TB misalnya ya, maka dia nanti yang akan mengenali adalah sel monosit dan sel limfosit ya. Jadi ini adalah gambar dari neutrofil, di mana neutrofil itu sitoplasmanya berwarna biru, kemudian intinya ini berlokus-lokus ya. Jadi ada bentukan staf, kemudian ada bentukan seperti pita kecil ini ya. Ini bernamanya berlobus-lobus. Ini adalah neutrofil yang biasanya meningkat pada saat ada infeksi bakteri. Kemudian ini adalah kalau bentuknya seperti tapal kuda ya. Tapal kuda ini bentuknya seperti tapal kuda ini, kemudian sitoplasmanya itu agranuler. Ini adalah gambaran dari monosit. Jadi monosit itu nanti
dia akan berubah menjadi makrofag pada saat dia nanti masuk ke dalam jaringan. Kemudian yang ketiga, bagaimana maturasi dari makrofag di jaringan. Jadi kan sumsum tulang itu merupakan tempat pembentukan dari sel darah. Jadi kan dari sumsum tulang tadi nanti stem selnya namanya adalah hematopoietic stem cell. Kemudian dari hematopoietic stem cell ini kan nanti akan pecah ya, pecah menjadi yang mieloblast ambek limfoblast ya. Kalau mieloblast itu nanti akan menghasilkan limfosit yang bergranula, sedangkan limfoblast itu akan menghasilkan apa? Mieloblast itu akan menghasilkan leukosit yang bergranula. Kalau limfoblast itu nanti akan menghasilkan leukosit yang tidak bergranula. Nah, ini dari mioblast ini nanti salah satunya akan menghasilkan monoblast. Monoblast akan berubah menjadi monosit. Nah, monosit ini nanti akan masuk ke jaringan kalau misalnya ada infeksi, maka dia akan berubah menjadi makrofag. Kemudian kalau pada awal usia masih janin ya, jadi masih di dalam kandungan ya, maka hematopoietic stem cell ini berada di hepar. Jadi pembentukan sel-sel darah itu terdapat di hepar. Kemudian dia nanti akan juga menghasilkan stem cell berikutnya untuk menghasilkan calon dari sel-sel darah ya. Jadi ada apa? Mieloblast, ada limfoblast. Kalau mieloblast itu sebenarnya nanti akan berubah menjadi eritroblast. Eritroblast itu nanti akan berubah menjadi eritrosit. Kemudian mieloblast. Mieloblast itu nanti akan berubah menjadi apa namanya? Leukosit, eosinofil, basofil, neutrofil, monosit. Sedangkan kalau limfoblast itu nanti akan berubah menjadi limfosit B atau limfosit T. Nah, ini setelah ini kalau makrofag ya, ini bagaimana monosit berubah jadi makrofag ya. Jadi pada saat di hepar dia akan menghasilkan hematopoietic stem cell, kemudian dia akan menjadi prekursor dari makrofag, kemudian dia masuk ke dalam aliran darah, dia akan menuju ke jaringan. Kalau di otak, maka makrofagnya namanya adalah astrosit. Kemudian kalau di hepar, namanya adalah sel Kupffer. Kemudian kalau masuk ke jaringan paru, namanya adalah alveolar. Kalau masuk ke lien, itu namanya adalah makrofag sinusoidal. Jadi monosit yang masuk ke jaringan berupa makrofag. Makrofag ini namanya tergantung dari lokasi jaringannya. Berikutnya juga ada sel NK sel ya. Jadi NK sel ini merupakan jenis sel limfosit yang paling banyak ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengeliminasi antigen-antigen yang apa namanya, terutama infeksi virus atau keganasan ya, sel ganas. Jadi NK sel ini nanti akan melekat pada sel yang terinfeksi virus sehingga dia akan menghancurkan sel yang sudah terinfeksi tadi. Atau dia akan NK sel ini akan berikatan dengan makrofag ya. Makrofag yang sudah terinfeksi. Kemudian makrofag yang sudah terinfeksi ini nanti akan mengeluarkan mediator-mediator untuk mempercepat proses kematian dari sel yang mengalami infeksi tadi. Jadi makrofag yang terinfeksi tadi akan mati atau pecah.
bagaimana kerja dari NK sel. Jadi NK sel ini nanti akan bekerja atau melekatkan pada reseptor ya. Kalau dia melekat pada sel yang normal, maka dia tidak akan membunuh sel tersebut karena dia tidak dia tidak mengaktifkan respon imun, maka sel normal tersebut tidak akan mati. Tetapi kalau misalnya NK sel tadi itu berikatan dengan sel yang sudah terinfeksi, maka dia justru akan mengaktifkan sel-sel yang sudah terinfeksi tadi untuk mati atau untuk pecah ya. Jadi dia spesifik sekali, jadi dia akan hanya bisa mematikan pada sel yang terinfeksi. Jadi kalau sel normal tidak terinfeksi, dia tidak mau bekerja. Berikutnya adalah sistem humoral. Jadi kalau sistem humoral di immune system itu ada sistem komplement ya. Jadi ada 3 jalur. Jalur alternatif, jalur klasik, dan jalur lektin. Jadi masing-masing jalur ini beda yang berikatan dengan reseptornya. Kalau jalur alternatif yang berikatan adalah komponen dari bakteri. Kalau jaringan klasik yang berikatan adalah antibodi. Kemudian kalau lektin yang berikatan adalah komponen manose dari bakteri. Nah, tiganya ini nanti akan mengaktifkan sistem komplement ya. Jadi mulai komplement C3 menjadi komplement C6 sampai C9. Apa sih fungsinya dari sistem komplement tadi? Sistem komplement itu fungsinya yang pertama adalah membuat porus atau membuat lubang-lubang. Nah, begitu ada lubang-lubang terbentuk di dalam sel yang mengalami infeksi, maka cairan dari intraseluler ini akan bisa keluar, cairan dari ekstraseluler bisa masuk, sehingga akan terjadi gangguan keseimbangan elektrolit dan lain sebagainya, maka sel akan pecah. Kemudian juga akan memberi tanda, jadi sebagai opsonisasi. Jadi dia akan memberi tanda bahwa ini loh sel yang terinfeksi, sehingga sel imun yang lain itu tidak salah sasaran untuk melakukan fagositosis. Jadi dia akan menyerang sel yang sudah terinfeksi tadi untuk dilakukan fagositosis. Itu adalah sistem imunnya yang komplement. Kemudian sistem humoral yang kedua adalah sitokin. Jadi sitokin ini dikeluarkan oleh makrofag atau oleh sel endotel atau oleh jaringan-jaringan yang mengalami kerusakan. Jadi misalnya ada antigen ya. Ada antigen. Antigen ini dikenali oleh makrofag, maka kan makrofag menjadi aktif kan. Nah, karena aktif maka dia akan menghasilkan mediator inflamasi. Nah, mediator inflamasi ini fungsinya adalah untuk minta bantuan supaya leukosit-leukosit yang ada di dalam pembuluh darah ini akan masuk ke jaringan untuk membantu makrofag melakukan proses fagositosis. Ini macam-macam sitokinnya, ada TNF alfa, interleukin 1, kemotaktik faktor, interleukin 12, interferon, kemudian interleukin 10, interleukin 6, 15, 18, dan TGF beta. Nah, apakah semuanya ini sifatnya merangsang proses pembunuhan dari atau merangsang respon imun atau menghambat respon imun? Jadi ada beberapa yang sifatnya menghambat, ada beberapa yang sifatnya mengaktifkan respon imun. Jadi yang menghambat itu adalah interleukin 10 ya. Terus TGF beta itu dia menghambat respon imun, tetapi yang lainnya ini mengaktifkan respon imun. Kemudian bagaimana sih kerja dari sistem imun ini? Jadi kerja dari sistem imun ini yang pertama adalah fagositosis. Jadi begitu ada makroba atau antigen berikatan dengan reseptor yang ada di sel imun, kemudian reseptor ini aktif,
maka dia akan melakukan pembentukan sitokin-sitokin proinflamasi, sehingga terjadilah proses inflamasi. Kemudian dia juga akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini nanti fungsinya adalah untuk membunuh bakteri. Jadi ini proses fagositosisnya adalah proses pembunuhan bakteri dan proses pembentukan mediator inflamasi. Jadi kalau misalnya prosesnya seperti ini ya. Jadi antigen ini nanti akan berikatan dengan reseptor, kemudian dia akan dimasukkan antigennya, dibawa ke dalam sel, kemudian masuk ke lisosom. Nah, di lisosom ini nanti akan terbentuk radikal bebas, kemudian enzim-enzim proteolitik. Nah, fungsinya dia akan menghancurkan antigen. Sehingga antigennya akan hancur, maka sudah tidak berbahaya lagi, baru dia nanti akan dikeluarkan dari sel makrofag. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya antigen-antigen tadi itu yang masuk ke dalam tubuh makrofag, maka makrofag akan mengeluarkan mediator inflamasi, sehingga akan semakin banyak sel yang datang ke jaringan untuk membantu fagositosis. Kemudian yang kedua adalah prosesnya, satu proses fagositosis, yang kedua adalah proses inflamasi. Nah, kalau proses inflamasi tadi kan ada antigen ya, ada antigen, kemudian antigen tadi itu difagosit oleh makrofag, kemudian makrofag akan aktif, maka kan dia akan mengeluarkan mediator inflamasi. Nah, mediator inflamasi tadi itu akan memanggil leukosit yang ada di dalam darah, itu akan masuk ke dalam jaringan, sehingga dia akan membantu fungsi fagosit dari makrofag. Sehingga antigen-antigen yang tidak terfagosit oleh makrofag itu akan difagosit oleh leukosit. Ini adalah proses inflamasi. Jadi inflamasi itu prosesnya ada gejala kardinalnya ya, yaitu vasodilata, kalor, dalor, tumor, fungsiolesa. Jadi kalau rubor itu kemerahan karena pembuluh darahnya vasodilatasi sehingga banyak darah yang mengalir, maka warnanya di kulit itu tampak kemerahan. Kemudian kalor itu panas karena adanya mediator inflamasi yang mampu merangsang pembentukan suhu, maka dia akan terjadi demam. Itu yang disebut dengan kalor. Kemudian yang ketiga adalah dolor. Dolor itu nyeri. Karena ada mediator-mediator inflamasi yang merangsang pusat nyeri. Sehingga terjadilah rasa nyeri. Kemudian yang keempat adalah tumor. Jadi pada saat ada mediator-mediator inflamasi, maka celah antar endotelnya ini menjadi renggang. Sehingga akan ada cairan plasma masuk ke dalam jaringan, sistem komplement masuk ke dalam jaringan, maka terjadilah ödem yang disebut dengan tumor. Dan yang kelima adalah fungsiolesa, karena bengkak sehingga fungsi dari organ yang mengalami inflamasi tadi itu mengalami gangguan. Nah, ini adalah proses rekrutmen neutrofilnya. Jadi kalau ada makrofag yang makan antigen sehingga dia aktif, maka kan tadi dia akan mengeluarkan mediator inflamasi. Nah, mediator inflamasi ini akan memanggil leukosit yang ada di pembuluh darah. Dia akan mendekat atau melakukan proses marginasi. Kemudian dia akan berguling-guling, jadi menuju ke jaringan yang rusak ya, jadi guling-guling gitu di dekat endotel. Kemudian dia akan melakukan adesi, jadi melekat pada endotel supaya dia bisa nempel gitu ya, tidak terbawa aliran darah. Kemudian baru dia kalau sudah sampai di daerah infeksinya, maka dia akan melakukan migrasi. Ya, jadi ada pertama marginasi, rolling, adesi, kemudian baru terjadi migrasi. Nah, ini adalah respon imun terhadap virus.
Jadi kalau misalnya virus itu nanti menginfeksi suatu sel, kemudian virus yang menginfeksi suatu sel ini nanti akan dikenali oleh sel imun. Contohnya misalnya adalah NK sel tadi ya. Maka dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di NK sel. Nah, nanti setelah berikatan dengan reseptornya, maka ini akan terjadi proses yang pertama adalah menghambat sintesa protein dari virus, kemudian menghambat ekspresi gen dari virus, kemudian degradasi dari RNA virus. Maka akibatnya akan terbentuklah antivirus. Nah, antivirus ini nanti akan menyebabkan sel yang terinfeksi virus tadi, dia akan tetap apa tadi namanya? Tidak pecah, tetapi virusnya juga tidak bisa keluar. Jadi apa ya, kayak dikurung gitu ya, dikurung di dalam sel supaya virus itu tidak bisa berkembang. Itu adalah contoh proses imun respon terhadap virus. Kemudian imun sistem innate ini merupakan jembatan untuk masuk ke adaptif. Kalau misalnya nanti respon imun innate tidak mampu bekerja dalam waktu 12 jam. Ya, jadi apabila ada antigen, kemudian antigen berikatan dengan reseptor, sehingga reseptornya itu aktif dan menghasilkan mediator inflamasi untuk membunuh bakteri, untuk melakukan proses inflamasi. Dan yang ketiga adalah membentuk APC namanya. APC itu merupakan apa namanya ya? Merupakan molekul yang diekspresikan oleh makrofag sehingga bisa dikenali oleh sel limfosit. Jadi limfosit itu baru bisa aktif kalau dia berkenalan dengan makrofag yang mengekspresikan protein-protein dari antigennya, sehingga masuklah ke sistem imun adaptif. Ini videonya ya. Ini videonya bagaimana terjadinya respon imun innate ya. Jadi respon imun innate itu kan dilakukan oleh sel neutrofil, makrofag, kemudian humoralnya adalah komplement dan mediator inflamasi serta sel dendritic cell. Nah, nanti kalau ada antigen yang masuk, maka respon imunnya adalah proses fagositosis. Ya, pada fagositosis kemudian disertai dengan inflamasi dan rekrutmen dari neutrofil. The human immune system is the most complex biological system we know after the human brain, and yet most of us never learn how it works or what it is. Your immune system consists of hundreds of tiny and two large organs. It has its own transport network spread throughout your body. Every day, it makes hundreds of billions of fresh cells organized like an army with soldiers, captains, intelligence officers, heavy weapons, and crazy suicide bombers. It's not some sort of abstract entity. Your immune system is you. Your biology protects you from the billions of microorganisms that want to consume you, from your own perverted cell turned into cancer. It's a manifold that it's impossible to cover in one video, so we'll make a series looking at different aspects of it. Today, what happens when your body is invaded and your first lines of defenses are engaged in a fight for life and death? Been a normal day when suddenly the world explodes and an asteroid rips the sky open. Countless alien life forms invade, ready to destroy cities and infrastructure and eat civilians. Or this is what your cells experience. You look at your bleeding thumb that you just cut on a dirty twig in the park. How annoying. But inside the wound, a horrible catastrophe has happened. There are dead cells and blood and dirt everywhere. Even worse,
countless bacteria invade the warm cavern between your helpless cells, your their new home, your resources, and poop everywhere. Immediately, the first stage of your defense kicks in. The cells that survive the impact or are hurt or dying scream in panic, releasing an onslaught of chemical alarm signals that awaken your immune system. The first cells to show up are macrophages. If an average cell were the size of a human, a macrophage would be the size of a black rhino. A stoic cell in principle, but you wouldn't want to annoy it. Bacteria do annoy them. With its the large cells begin eating them without mercy. They stretch out parts like the arms of an octopus and grab the bacteria to swallow them whole and digest them alive. A macrophage can eat 100 bacteria before it's exhausted. But there are too many enemies, so the macrophages call for reinforcements. In your blood, hundreds of thousands of neutrophils pick up their signals and move to the battlefield. Neutrophils are intense suicide warriors that only live to kill. They're so enthusiastic about killing that they kill themselves a few days after birth, so they don't have time to accidentally destroy your body from the inside. As soon as neutrophils arrive, they begin vomiting deadly chemicals at bacteria or devour them. They are so careless in their attacks that they are causing real damage to your own cells, but collateral damage is not their concern now. Or ever. Some neutrophils go so far to push their suicide button and explode, casting wide and toxic nets made from their own DNA, filled with deadly chemicals that trap and kill bacteria. Sometimes they can continue fighting after that, even though they're sort of dead already. This is how much fun they have killing. While the battle rages, your blood vessels let fluid stream into the battlefield like a dam opening up towards a valley. You notice this as inflammation. Your thumb swells up a little. It's red warm. The fluid brings the silent killer into the battle zone, millions of complement proteins, a sort of automated liquid weapon that stuns and kills bacteria by ripping holes into them. We made a whole video explaining them in detail. We're reaching a crossroad now. If things go well, your first line of defense kills the invaders quickly. But sometimes the enemies are too strong and would overwhelm your defenses eventually, which means certain death for you, the human. This is the hour of the dendritic cell, your immune system's intelligence officer. While your soldiers were bashing in heads, it was collecting samples by ripping bacteria into tiny parts and covering itself in it. Like a soldier decorating itself in the guts of a dead enemy. The cell leaves the battlefield and enters the superhighway of your immune system that connects all your tissues with your immune headquarters, your lymph nodes. The dendritic cell coming from the battlefield is looking for a helper T cell, which is a sort of all-purpose commander cell within the army. Any helper T cell, one that happens to have just the right weapon for the bacteria that infected your wound. So it goes around and rubs itself, still covered in bacteria parts, against every helper T cell it meets. Most T cells are a bit disgusted and not interested, but after a few hours, something clicks. A helper T cell recognizes the bacteria parts. This cell is the weapon that's needed right now. The dendritic cell is overjoyed and activates the helper T cell. Okay, wait. How come your immune system has a cell that has a weapon against the specific bacteria that infected you? Well, your immune system has a perfect weapon against every possible disease in the universe, against the Black Death, the coronavirus, or an infection that will emerge in 100 years on Mars. We'll talk about this a bit more in the next video because it's very complex, so for now, just know that you have billions of unique helper T cells that each have weapons against every possible enemy. After the right T cell is activated, your second line of defense awaits and rises like a teenager that needs to get up on a school day, very slowly. Your heavy weapons are incredibly effective, but they're not fast. The activated helper T cell begins to clone itself over and over again. 1 becomes 2, 2 become 4, until there are thousands of them. Now they split into 2 groups. The first group quickly moves to help out your soldiers. At the battlefield, things are getting out of hand.
A tired macrophage is ready to give up. After fighting for days, it just wants to go to sleep, like many of its buddies have done already. But now the helper T cells arrive. One of them comes to the tired macrophage and whistles using special chemical signals. In a heartbeat, the demoralized soldier feels fresh again. But there's something else, a hot, white anger. The macrophage knows what it needs to do. Kill. Invigorated, it throws itself against the enemies once again. All over the battlefield, this begins to happen. Meanwhile, the second group of helper T cells was working on activating another line of defense, B cells, your antibody factories. Antibodies are protein superweapons that look like tiny crabs with two pincers to grab enemies. Just like the helper T cells, there are B cells in your body that are able to make just the right antibodies for every possible enemy. And the helper T cell is looking for exactly these B cells. After a day or two, the right B cell is found and begins to clone itself. As soon as enough clones have been made, each B cell begins pumping out up to 2,000 antibodies per second. About a week after you injured yourself and bacteria invaded, your second line of defense finally arrives in full force. The tiny army begins to saturate the battlefield, pinching and stunning desperate bacteria. The antibodies clump them together and make them unable to move or fight, while your soldiers massacre the defenseless victims. The tide is turning fast. As the last enemies are cleaned up, your soldiers realize they are no longer needed and begin to kill themselves to save resources. But not all of them. A few helper T cells remain and turn into memory cells. They will guard the tissue for years, making sure the same bacteria will never again gain a foothold here. Similarly, a few B cells will stay alive and keep producing a low amount of antibodies, making you immune against this bacteria, maybe for the rest of your life. One day you wake up and notice that the wound has grown over and left nothing but a faint red mark. You were completely unaware of the drama your cells had to deal with. For you, the whole ordeal was a slight annoyance, while for millions of cells, it was a desperate fight for life and death. But this is just the beginning of the epic story that unfolds inside you every day and is told in full in Immune, a journey into the mysterious system that keeps you alive, written by Philip Detmer, the founder and head writer of Kurzgesagt. The book is a beautifully illustrated deep dive into the immune system, the most important thing you don't know enough about that will forever change how you think about your body. Written to be as simple and fun as possible, it's been an ongoing passion project for almost a decade because the immune system is the most amazing and fascinating topic there is. So go on a journey and get to know your own body, from mystery organs, murder universities, to the largest library in the universe. Explore how incredibly vast your immune system is and how it actually works, how it fights enemies from cancer to HIV or just the flu. Learn how you can boost it and if that's actually a good idea. The book will be out in 6 weeks and it would mean the world to us and Philip if you could pre-order it. Pre-ordering is super important in the world of books. Nah, jadi video ini menceritakan dua proses ya. Ada proses innate dan proses adaptif. Jadi kalau innate tadi itu yang bekerja sistemnya ada epithel barrier, ada protein antibakteri, kemudian ada selulernya. Selnya adalah sel makrofag, sel leukosit, sel dendritik. Kemudian ada humoralnya, yaitu komplement dan mediator-mediator inflamasi. Pada saat ada kerusakan jaringan, jadi kerusakan jaringan tadi kan berarti barrier epitelnya rusak, sehingga ada lubang kan tadi, lubang itu namanya pore entry. Kalau ada kerusakan jaringan yang menyebabkan epitel permukaan dari kulit, dari mukosa itu rusak, maka ini akan menjadi tempat masuknya bakteri atau mikroba lah. Nah, mikroba akan masuk ke dalam jaringan. Nah, pada saat mikroba itu masuk ke dalam jaringan, maka sel yang mengalami kerusakan tadi itu mengeluarkan mediator inflamasi. Nah, mediator inflamasi ini fungsinya dia adalah minta tolong untuk
mengaktifkan sel-sel yang bekerja sebagai sel imun atau respon imun innate ya, yang bekerja sebagai respon imun innate. Maka yang pertama mengenali adalah makrofag. Begitu ada tanda dari jaringan yang rusak. Kemudian ada namanya kemoatraktan ya, nama apa mediatornya. Jadi kalau jaringannya rusak tadi mengeluarkan kemoatraktan. Kemoatraktan ini akan menyebabkan makrofag itu bekerja atau berjalan menuju ke jaringan yang rusak atau jaringan yang terinfeksi tadi. Maka dia akan melakukan proses fagositosis. Jadi antigen harus nempel dulu ke makrofag, kemudian nanti langsung ditelan ya. Jadi engulfment, jadi ditelan oleh makrofag, kemudian masuk ke lisosom, dihancurkan di lisosom, kemudian nanti dibuang ke ke ekstrasel. Kemudian setelah melakukan proses ini fagositosis dan ternyata banyak sekali antigennya, maka makrofag tadi kelelahan. Dia tidak bisa mengatasi sendiri. Maka makrofag mengeluarkan mediator. Nah, mediator-mediator ini namanya mediator inflamasi. Dampaknya apa? Dampaknya tadi akan terjadi pembuluh darah di sekitar jaringan yang rusak mengalami pelebaran. Setelah melebar, alirannya kan menjadi lebih lambat ya. Kemudian dia akan mengalami permeabilitasnya meningkat sehingga celah antar endotelnya akan melebar. Maka keluarlah protein-protein dari pembuluh darah tadi masuk ke jaringan sehingga terjadilah proses yang disebut dengan odem. Kemudian makrofag tadi juga akan menyebabkan leukosit tadi. Leukosit yang ada di pembuluh darah tadi itu akan meminggir atau marginasi, kemudian dia akan berguling-guling di sepanjang dinding pembuluh darah. Setelah itu dia akan berikatan dengan molekul adhesi di endotel, baru dia akan migrasi. Masuk ke jaringan yang mengalami infeksi. Nah, setelah dia masuk ke dalam jaringan yang mengalami infeksi, maka dia akan membantu makrofag menghancurkan antigen-antigen tadi. Nah, setelah semua antigennya hilang, maka neutrofil tadi harus pecah, harus mati, supaya dia tidak memfagosit sel-sel yang masih sehat. Nah, di situ proses respon imun innate berhenti. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu mengatasi, jadi neutrofil tidak mampu, makrofag tidak mampu, maka ada sel dendrit. Nah, sel dendrit tadi itu yang akan membawa antigen masuk ke dalam pembuluh limfe, dia akan menuju ke jaringan limfoid namanya. Nah, di jaringan limfoid itu markasnya limfosit B dan limfosit T. Maka begitu dia ketemu dengan limfosit B atau dengan limfosit T, maka dia akan mengaktifkan kedua sel tersebut. Kalau dia ketemu dengan limfosit B, maka limfosit B akan menghasilkan antibodi. Kalau dia mengaktifkan limfosit T, maka limfosit T ini akan membangunkan kembali makrofag yang tadinya sudah lemes, sudah nggak bisa bekerja untuk aktif lagi. Sehingga dengan dua mekanisme ini akan terjadilah proses eliminasi antigen. Kalau antigennya sudah habis, maka sel B dan sel T limfosit harus mati dan dia meninggalkan sel memori. Ini yang disebut dengan sistem imun adaptif. Jadi sistem imun innate itu berhentinya sampai antigen semua difagosit oleh leukosit dan makrofag, kemudian antigennya hilang, maka leukosit dan makrofag akan banyak mengalami kematian. Sampai di situ. Itu yang disebut dengan innate. Sedangkan kalau sudah masuk ke pengenalan ke limfosit, limfosit B, limfosit T, kemudian menghasilkan antibodi, mengaktifkan makrofag, kemudian proses
eliminasi antigen dan membentuk sel memori itu sudah masuk ke respon imun adaptif yang mungkin besok kita pelajari berikutnya. Ya, jadi itu ringkasan dari ceritanya. Ini referensi yang saya gunakan. Ada pertanyaan?